Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, wow, saya berdoa biarlah setiap kita semua dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam episode tentang keluarga, serial tentang keluarga. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara tentang tugas keimaman seorang suami. Satu ketika waktu saya masih ada di sekretariat gereja, waktu itu saudara, ada sepasang suami istri yang sudah tidak muda lagi datang berjumpa dengan saya. Lalu si istri menangis kepada saya, saudara, ya, si ibu ini menangis kepada saya. Dan saya bilang, "Ibu, tenang dulu ibu, apa yang ibu ingin sampaikan?" Dia bilang begini, "Aduh Pak, saya nggak nyangka Pak, anak saya Pak, ini Pak, ketahuan Pak sama kami bahwa mereka pakai narkoba Pak." Wah, haleluya. Saudara, kemudian saya bilang, "Ibu tenang dulu ya." Terus saya bertanya sama suaminya karena ibunya masih menangis, ya, biar dia tenang dulu, dikasih tisu dan air minum. Saudara, lalu saya bertanya sama suami, "Pak, kok bisa terjadi seperti ini? Coba Bapak cerita." Bapaknya ini nggak kalah ternyata, saudara, panik sama ibunya. Dia bilang begini, "Aduh Pak, saya nggak ngerti deh Pak, saya nggak tahu Pak bisa begini Pak. Padahal ya Pak, Bapak harus tahu bahwa apa yang kurang dari kami Pak orang tua. Saya nih Pak sebagai seorang bapak, saya berusaha Pak, pergi pagi pulang malam. Saya cari uang Pak, saya kasih apa yang dia inginkan. Waktu dia naik-naikkan kelas, dia pingin motor, saya belikan mobil Pak. Waktu dia pingin jalan-jalan ke Bali, saya ajak keluar negeri Pak. Pokoknya apapun Pak yang dia pingin, saya kasih lebih daripada apa yang dia inginkan. Saya kasih yang terbaik Pak." "Oh begitu ya Pak ya, saya cuma bisa jawab begitu." "Ya sudah Pak ya, kalau gitu Pak, coba kita pelan-pelan, coba kita sama-sama berdoa dan kita membedah sebetulnya apa yang terjadi." Saudara, singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya berbicara lebih dalam, saudara, seorang ayah ini cuman mengukur segala sesuatu, tugasnya, keimamannya sebagai seorang ayah. Yang penting dia sudah bisa cari nafkah dan dia bisa memberikan itu yang terbaik buat anaknya. Saudara, sebetulnya Alkitab mengajarkan kita tentang tugas keimaman untuk para suami, para bapak. Mari kita melihat sama-sama, saudara terkasih dalam Tuhan, tentang dua tokoh Alkitab, ya. Yang pertama, saudara, kita bicara soal Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan." Haleluya. Lalu kita lihat, kita lompat kisah tentang Ayub. Mari kita lihat Ayub pasal yang pertama. Ayat yang kelima dikatakan begini, "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Haleluya. Saudara, kita melihat bagaimana kisah dari kedua orang yang luar biasa ini. Yang pertama-tama adalah Abraham. Walaupun hidupnya pada saat itu belum menetap, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan Abraham pada saat itu adalah seorang pengusaha yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara, jangan lupa, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap dia pindah satu tempat ke tempat lain, dia bawa istri dan anak-anaknya. Saudara, dia memperlihatkan kehidupan kerohaniannya. Bagaimana caranya? Dia selalu membangun mezbah, dia berdoa. Begitu juga dengan Ayub, saudara. Ya, dia tahu anak-anaknya malam-malamnya habis kumpul dengan anak-anak teman-teman yang lain. Dia menyangka mungkin anaknya buat dalam dosa. Lalu saudara, dia perlihatkan kepada anak-anaknya, "Ini loh, Papa selalu datang kepada Tuhan." Dia juga berdoa, dia sembahyang, dia memberikan korban kepada Tuhan. Dari kedua tokoh Alkitab ini ternyata mengajarkan kita hal yang pertama, tugas seorang imam, yaitu seorang imam atau seorang suami harus berani mengajarkan tentang Tuhan.
dan pokok-pokok iman kepada seluruh anggota keluarganya. Haleluya. Ini nggak bisa ditawar-tawar saudara ya. Kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh, mengajarkan dan memberikan ya teladan yang baik dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan dan kita berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mengajarkan, lalu apa lagi saudara? Yang kedua, Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata didiklah orang muda ini, bahkan dia katakan bahwa pada masa tuanya tidak menyimpang dari jalan ini. Saudara, ini bicara soal bagaimana kalau yang pertama mengajar tentang iman ketaatannya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, mau membimbing mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, tugas orang tua harus mau membimbing ya. Seorang ibu ya berbicara waktu saya ada di sebelahnya dan dia berkata, dia menunjuk seorang anak yang baru saja berjumpa dengan dia. Dia bilang, itu anak itu ya, anak siapa ya? Dia bilang, itu anak itu kok nggak ada sopannya sama sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, singkat ya cerita bahwa ternyata anak itu adalah anak jalanan yang tidak pernah dibimbing oleh orang tuanya. Sehingga nggak heran mereka bertumbuh liar, mereka bertumbuh seenaknya, tidak ada sopan santun. Makanya waktu berjumpa dan berinteraksi dengan ibu yang ada di dekat saya, ibu ini kesal dan marah sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi seorang anak harus bisa dibimbing oleh orang tuanya. Tugas kedua seorang suami atau imam, dia harus mau membimbing anak-anaknya. Jangan percayakan kepada orang-orang atau kepada harta atau kepada apapun juga. Kita harus turun tangan sendiri, berusaha membimbing anak-anak kita sehingga anak-anak kita punya karakter Kristus dan mereka akan bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Lalu yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wow, hal yang ketiga yang tidak kalah penting tugas seorang imam atau seorang suami, yaitu waktu mereka sudah mengajar, membimbing karakternya. Dan yang ketiga, mereka harus memperhatikan dan memelihara tentang spiritual atau sisi kerohanian daripada keluarga dan khususnya anak-anak mereka. Haleluya. Saudara gak bisa lepaskan itu kepada guru sekolah minggu. Saudara gak bisa lepaskan itu semuanya kepada pendeta yang melayani. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah bagian saudara yang saudara juga harus mengupgrade diri saudara. Dan saudara bisa memelihara seluruh kerohanian keluarga, dipastikan bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti saudara yang adalah imam, yang adalah suami, yang akan menjadi patron teladan dalam keluarga tersebut juga harus mengejar Tuhan dan harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya berdoa biarlah ketiga hal ini, mari kita tegakkan fungsi keimaman kita. Jadi hal yang pertama, kita harus mengajar tentang iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah membimbing karakter Kristus kepada anak-anak ketiga. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus memperhatikan spiritual kerohanian pertumbuhan mereka semua, termasuk kita juga. Haleluya. Tuhan memberkati para imam-imam yang luar biasa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa kali ini untuk para imam-imam. Kami yang diberikan tanggung jawab sebagai imam, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Engkau tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengajar, membimbing, mendidik seluruh anggota keluarga kami, khususnya anak-anak kami. Sehingga kami percaya di saat kami bisa berfungsi sebagai seorang imam yang baik, maka anak-anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan. Masa depan mereka akan masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba memberkati seluruh para imam dan suami yang mendengar. Haleluya. Amin.